Awal tahun kerap diwarnai optimisme pasar dan salah satu fenomena yang selalu dinanti adalah January Effect atau dampak Januari, di mana pasar saham cenderung menguat di bulan Januari. Namun memasuki awal 2026 dengan dinamika global yang semakin penuh ketidakpastian, apakah pola ini masih relevan untuk membedah peluang dan resikonya? Kami sudah terhubung dengan pengamat pasar modal Hans Kui. Selamat pagi menjelang siang Pak Hans, bagaimana kabar Anda? Happy New Year! Iya, ya, selamat pagi Bu, selamat tahun baru Bu. Baik, Pak Han, sebelum kita masuk ke IHSG 2026 secara historis, seberapa konsisten January Effect atau dampak Januari ini terjadi di pasar Indonesia? Apakah ini masih bisa dianggap pola atau lebih ke sentimen sesaat? Ya, ini biasanya sentimen sesaat ya yang kita lihat. Sebenarnya kalau yang terjadi itu biasanya kejadian ini terjadi di US ya, January Effect itu. Jadi kalau di Indonesia tidak benar-benar konsisten terjadi gitu. Tetapi biasanya yang ada itu Santa Claus Rally ya di Desember, kemudian Januari ada lanjut sedikit, kemudian market tergantung sentimen global yang terjadi. Jadi nggak konsisten terjadi. Nah kalau kita lihat di Amerika itu pernah terjadi biasanya January Effect itu kasusnya adalah di bulan Desember biasanya fund manager itu melakukan window dressing. Jadi mereka biasanya menjual dulu ya saham-saham yang kecil kemudian dipindahkan ke saham big cap supaya laporan mereka bagus. Nah biasanya saham big cap-nya karena banyak yang beli rally naik ke atas. Nah pada bulan Januari yang ditemukan di global itu adalah fund manager biasanya mengembalikan lagi. Jadi saham kecil yang tadinya dijual di Desember karena kinerjanya kurang bagus, itu di Januari dibeli lagi. Sehingga terjadi pada bulan Januari awal itu harga saham-saham yang kecil itu bergerak naik ke atas. Itu yang terjadi di global. Tetapi kenapa mereka merealisasikan kerugian di Desember? Itu karena ada efek pajak. Ya, kalau di global itu kalau rugi itu mengurangi pajak yang dibayarkan. Sehingga di Januari mereka melakukan aktivitas seperti itu. Kalau di Indonesia, January Effect itu lebih dipengaruhi oleh optimisme saja oleh pelaku pasar, di mana kalau mereka melihat ekonomi bagus, prospek emiten cerah, mereka melakukan pembelian saham sehingga marketnya mengalami rally. Tetapi nanti sangat dipengaruhi oleh sentimen yang terjadi di pasar. Baik Pak Hans, dengan kondisi global yang berbeda ya, terutama pada tahun 2026, mulai dari arah suku bunga global, geopolitik yang mulai memanas juga, hingga perlambatan ekonomi di beberapa negara besar, apakah Januari efek ini masih relevan untuk IHSG di awal 2026? Ya, sebenarnya market kita sepanjang 2025 itu sangat bagus ya, naik 22%, biarpun LQ45 agak ketinggalan di 2%-an, tetapi ini cukup bagus bagi pasar kita sehingga memang kita lihat di Desember itu tidak terjadi Santa Claus Rally yang sangat kencang ya. Biasanya kalau marketnya negatif sepanjang tahun, Desember biasanya cukup positif. Nah, ini ketika saat ini tidak terjadi hal tersebut. Nah, tetapi kalau kita lihat, kita masih punya optimisme besar terhadap pasar saham kita. Pertama adalah kalau kita lihat global bicara tentang perlambatan ekonomi global. Kemudian kalau kita lihat pasar US kelihatan agak mahal valuasinya, sehingga global mengatakan bahwa emerging market valuasinya murah. Nah, salah satu yang diincar itu adalah Indonesia, karena biarpun indeks kita mengalami peningkatan yang sangat kuat, tetapi per kita relatifly dianggap masih murah. Nah ini karena banyak sekali saham-saham blue chip kita yang belum mengalami apresiasi harga yang cukup tinggi di tahun 2025. Sehingga kalau kita lihat ada potensi dana asing akan kembali masuk ke pasar kita, dan kalau itu yang terjadi biasanya saham-saham blue chip kita yang akan terapresiasi. Nah ini yang menyebabkan kalau kita lihat pelaku pasar dan investor bisa memanfaatkan peluang ini untuk melakukan akumulasi ya di awal tahun, mengharapkan apresiasi harga ketika dana asing lebih deras masuk ke pasar kita. Baik Pak Hans, tadi kita juga melihat ini ada Menteri Keuangan Purbaya ya, dan Menteri Keuangan Purbaya juga memproyeksikan IHSG mampu menembus level 10.000 pada akhir 2026. Namun dalam jangka pendek, apakah IHSG bisa menyentuh level 9.000 pada bulan Januari ini? Ya, kalau 9.000 rasanya nggak terlalu sulit ya bagi pasar kita ya. Jadi kalau kita lihat sentimen global masih terkait dengan FOMC dari Federal Reserve. Biarpun The Fed diperkirakan
hanya menurunkan suku bunga 2 kali, tetapi ini merupakan sentimen yang cukup positif bagi pasar gitu. Jadi memang pelaku pasar ekspektasi bahwa The Fed potong 2 kali suku bunga, sedangkan The Fed sendiri mengatakan mereka memotong 1 kali suku bunga. Tetapi kalau kita lihat sentimen ekspektasi pemotongan bunga oleh Federal Reserve ini menyebabkan pasar bergerak naik ke atas. Ada fenomena yang menarik, ya, inflasi global tetap tinggi, di sisi lain eh, tingkat pengangguran meningkat ya. Jadi the Fed dengan double mandat dia harus menyesuaikan hal tersebut. Kelihatannya masalah pasar tenaga kerja lebih kuat sehingga potensi pemotongan bunga 2 kali, sehingga ini sentimen yang cukup positif bagi pasar saham kita ya kalau datang dari domestik. Baik, tadi Anda menyebut ini blue chip ya, menjadi peluang untuk net buy asing. Nah, jika kita melihat secara sektoral, sektor apa yang paling berpotensi diuntungkan dan faktor apa yang paling menentukan peluang penguatan IHSG di Januari ini? Ya, kalau kita lihat, kalau di global memang kelihatan teknologi yang memimpin ya. Kalau di kita yang memimpin saham-saham grup Konglo, diperkirakan market akan sedikit berotasi, sehingga saham-saham blue chip pun akan terapresiasi naik ya. Jadi dia tidak hanya saham-saham Konglo aja yang bergerak naik, biarpun masih mengalami kemungkinan apresiasi di saham-saham tersebut, tetapi saham blue chip akan terapresiasi. Beberapa sektor yang kita pikir cukup banyak direkomendasikan dan kami pikir juga cukup akan terapresiasi naik. Pertama, telekomunikasi ya. Jadi sesudah ada merger yang terjadi di industri, kita melihat peluang sekarang pelaku industri tidak lagi melakukan perang harga dan mereka cenderung melakukan apresiasi ya terhadap kenaikan paket mereka ya. Jadi paket internet akan dinaikkan ya, paket data akan dinaikkan sehingga kalau kita lihat margin laba mereka akan lebih tebal. Yang kedua, cukup banyak optimisme di sektor konsumer ya. Jadi kalau kita lihat ada harapan bahwa Indonesia mengalami perbaikan konsumsi di tahun depan sehingga ini membuat sektor konsumer akan banyak terapresiasi. Kemudian kalau kita lihat lagi saham pertambangan seperti batu bara itu kemungkinan akan terapresiasi di tahun depan dengan katalis bahwa permintaan energi itu cenderung meningkat karena penggunaan AI akan lebih kuat di tahun depan sehingga mereka membutuhkan investasi energi yang lebih besar. Sehingga potensi apresiasi di sektor batubara juga menarik di tahun ini. Baik, ada 3 sektor ya, telekomunikasi, digital, dan yang kedua adalah konsumer, dan juga yang ketiga adalah batubara, begitu ya Pak Hans. Nah, di sisi lain apa yang harus diperhatikan pada tahun 2026, apa potensi jebakan yang bisa merugikan investor? Ya, pertama memang kalau kita lihat AI itu agak mahal ya, saham teknologi AI, dan banyak yang berdebat apakah akan ada terjadi bubble saham AI. Ini resiko yang pertama. Kemudian global punya resiko kedua, yaitu potensi bubble pada aset kripto. Ya, ini juga sudah banyak diperbicarakan dan pasar menanti. Kemudian yang ketiga adalah jebakan hutang, debt, di mana seluruh dunia, negara-negara menerbitkan surat hutang sangat besar sekali, sehingga membuka peluang terjadi krisis hutang. Ini sudah terlihat di US, di mana government sempat set down, hutang terus meningkat, gitu. Ini yang jadi masalah. Nah, di sisi fundamental yang lain, dunia sedang menghadapi hal yang sama, ya, di mana lapangan pekerjaan menurun. Penggunaan AI dengan masif oleh banyak korporasi ini memaksa terjadi PHK. Ini kelihatan sekali di US ya. Jadi angka pengangguran meningkat ya. Penciptaan lapangan pekerjaan berkurang karena banyak perusahaan menggunakan efisiensi dengan AI. Nah, ini jadi masalah ya. Di Indonesia sendiri kita juga menghadapi kasus yang mirip, tetapi memang masalah di kita adalah angkatan kerja kita yang masuk setiap tahun 2 juta, tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebesar itu. Jadi itu juga jadi PR kita sehingga banyak orang terpaksa bekerja di sektor informal. Ya, ada 57% orang kita yang bekerja di sektor informal, ada 59 juta orang yang bekerja sebagai ojol, driver, ya, kemudian berdagang online, dan ini biasanya ada sedikit masalah karena mereka kadang-kadang pendapatannya di bawah UMR.
Ya, itu yang jadi challenge yang harus diperhatikan pelaku pasar di tengah optimisme pasar keuangan, ada masalah sektorial yang membayangi kita. Baik, terakhir Pak Hans, rekomendasi Anda untuk memanfaatkan momentum Januari, strategi apa yang paling rasional untuk investor retail? Dan mungkin tadi juga ada rekomendasi saham-saham yang bisa disebutkan? Ya, kalau kita lihat pasar tetap menarik ya. Jadi kalau kita lihat pelaku pasar bisa memanfaatkan trading dulu di pasar, di mana kita melakukan akumulasi kalau ada koreksi, kemudian menjual dulu kalau naik gitu. Saham-saham Konglo masih cukup banyak yang menarik gitu ya. Salah satunya yang beberapa yang bisa kita rekomendasikan seperti Bumi Resources ya. Ini mungkin akan masuk MSCI. Kemudian ada Dewa ya, ini juga cukup menarik. Kemudian kita masih pro dengan saham seperti PANI ya. CBDK ini juga menarik. Kemudian untuk saham-saham blue chipnya kita punya BCA, Telkom, ya Astra, dan Bank Mandiri dan BRI. Nah, salah satu yang kita perhatikan sekali di bulan Januari ini adalah rencana MSCI untuk merubah bobot perhitungan khusus untuk Indonesia. Nah, mereka khawatir dengan free float kita. Kalau dilakukan adjustment terhadap free float kita, di mana institusi seperti PT tidak diperhitungkan dalam perhitungan free float, ini akan jadi masalah. Karena yang akan terpukul lebih banyak itu bahkan saham-saham blue chip kita, seperti BCA, BRI, Mandiri, itu kepemilikan PT akan dihapuskan di sana, sehingga free float-nya turun. Nah, ini akan menyebabkan koreksi terjadi di pasar saham kita. Tetapi menurut saya rencana MSCI ini kurang masuk akal gitu ya. Banyak PT itu bukan pengendali di sana ya. Jadi MI, kalau MI kan beli saham pasti PT bentuknya kan. Nah, itu kalau dikeluarkan dari perhitungan free float nggak tepat gitu. Jadi rencana MSCI ini kurang bagus ya, kurang pas untuk pasar kita karena memang free float kita ya udah sesuai, harusnya tidak ada terjadi perubahan seperti yang direncanakan tadi. Nah, otoritas kita sudah merencanakan peningkatan free float. Nah, ini tentu akan bagus dan harusnya membuat MSCI membatalkan rencana perhitungan khusus untuk Indonesia dan ini harapannya mendorong emiten kita lebih aktif, free float-nya lebih tinggi di pasar sehingga potensi manipulasi harganya ya itu sangat kecil terjadi. Baik, terkait dengan kebijakan ini mungkin kita perlu sesi khusus ya Pak Hans. Terima kasih, kami akan terus memantau perkembangan IHSG pada tahun 2026 dan salam cuan Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu.